Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa, NIM 2340310006. Saya berasal dari kelas A2 Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas UTS Metodologi Studi Islam yang berjumlah 4 soal. Pertanyaan pertama, mengapa diperlukan metodologi ketika seseorang mengkaji Islam? Jawaban saya, metodologi dibutuhkan ketika mengkaji Islam karena memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan teks-teks keagamaan, tradisi, dan praktek-praktek Islam. Ini membantu memastikan bahwa penelitian dan pemahaman kita didasarkan pada pendekatan yang objektif dan konsisten. Pertanyaan kedua, jelaskan fungsi agama sebagai kreatif dan contohnya. Fungsi agama sebagai kreatif melibatkan kemampuannya untuk menginspirasi kreativitas manusia dalam berbagai bidang kehidupan seperti seni, sastra, musik, dan arsitektur. Contohnya termasuk 1. Seni dan arsitektur. Agama sering menjadi sumber inspirasi untuk seniman dan arsitek dalam menciptakan karya seni dan bangunan suci. Misalnya, seni rupa Islam yang kaya akan motif geometris dan kaligrafi Islam yang indah. 2. Sastra dan puisi. Agama memberikan materi yang kaya dan mendalam untuk puisi, sastra, dan karya-karya sastra lainnya. Misalnya, kisah-kisah dari Al-Quran atau kitab-kitab suci lainnya yang sering menjadi tema utama dalam puisi atau prosa. 3. Musik dan ritual. Musik dan nyanyian ritual sering menjadi bagian integral dari praktik keagamaan. Contohnya adalah nyanyian sholawat dalam Islam atau musik liturgis dalam agama Kristen. 4. Tarian dan perayaan. Agama mempengaruhi tarian dan perayaan dalam budaya tertentu. Misalnya tarian sembahyang atau tarian sufi dalam Islam. 5. Seni rupa. Agama sering menjadi subjek utama dalam seni rupa, baik itu lukisan, patung, atau karya seni lainnya. Misalnya, lukisan-lukisan Kristen yang menggambarkan kisah-kisah Alkitab atau patung-patung Buddha yang menggambarkan ajaran-ajaran agama Buddha. Melalui kreativitas ini, agama memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya dan spiritualitas masyarakat serta menjadi sarana ekspresi bagi keyakinan dan pengalaman keagamaan. Pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan hubungan antara Islam normativitas dan Islam historisitas. Islam normativitas mengacu pada prinsip-prinsip standar atau norma dalam agama Islam. Sementara Islam historitas mengakui bahwa pengalaman keagamaan umat Islam dapat dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budaya. Meskipun Islam memiliki ajaran-ajaran normatif, praktik keagamaan dan interpretasi teks-teks suci dapat bervariasi sesuai dengan faktor-faktor historis dan budaya. Sebagai contoh, Islam normativitas menyatakan bahwa 5 sholat harian merupakan kewajiban bagi umat Islam. Namun, Islam historisitas menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan sholat, waktu-waktu sholat, dan bahkan jumlah rakaat dalam setiap sholat dapat bervariasi tergantung pada konteks sejarah dan budaya. Misalnya, di beberapa wilayah, umat Islam mungkin melaksanakan sholat dengan berbagai tradisi lokal atau dengan penekanan pada waktu-waktu tertentu yang mungkin berbeda dengan praktik di wilayah lain. Ini menunjukkan bagaimana norma Islam dapat berinteraksi dengan faktor-faktor historis dan budaya dalam praktik keagamaan sehari-hari. Pertanyaan keempat, jelaskan praktik moderasi beragama pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, praktik moderasi beragama tercermin dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari, seperti
1. Toleransi terhadap perbedaan. Rasulullah menunjukkan toleransi terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan antara umatnya. Contohnya adalah Perjanjian Madinah, di mana Rasulullah mengakui hak kelompok non-muslim dan memastikan perlindungan terhadap mereka. 2. Dunia. Rasulullah mendorong umatnya untuk beribadah dengan tekun, namun juga menekankan pentingnya menjalani kehidupan dunia dengan baik. Beliau mengajarkan bahwa Islam tidak mengharapkan umatnya hidup dalam kesulitan atau kekurangan. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan. Rasulullah menganjurkan prinsip keadilan dan kesetaraan di antara umatnya, tanpa memandang suku, ras, atau status sosial. Beliau menyatakan bahwa semua umat manusia adalah saudara dan bersaudara dalam agama Islam. Yang keempat, pengendalian nafsu. Rasulullah mengajarkan pengendalian diri dan menjauhi perilaku ekstrem. Beliau menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan fisik dan emosional. Yang kelima, penolakan terhadap kekerasan dan fanatisme. Rasulullah menolak penggunaan kekerasan atau ekstremisme dalam menyebarkan agama Islam. Beliau menekankan pentingnya menyebarkan Islam melalui cara-cara yang damai dan penuh kasih sayang. Praktik moderasi ini tercermin dalam ajaran-ajaran dan tindakan Rasulullah SAW yang menempatkan Islam sebagai agama yang menghargai kedamaian, toleransi, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan umatnya. Sekian jawaban dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.